Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup terasa mudah karena uang selalu ada, karena kebutuhan selalu terpenuhi, dan karena setiap masalah bisa diselesaikan dengan harta? Saudaraku, di zaman ini banyak orang mencari jalan cepat, jalan yang terlihat mudah, tapi menyimpan bahaya yang tidak terlihat. Dan salah satu jalan itu adalah riba. Saudaraku, riba sering terlihat kecil di awal, terlihat ringan, terlihat seperti solusi, bahkan sering dibungkus dengan kata-kata, "Ini cuman sedikit." Semua orang juga melakukan. Yang penting kebutuhan terpenuhi. Saudaraku, kalimat itu terdengar masuk akal, tapi justru disitulah awal dari sesuatu yang sangat berat. Karena riba bukan sekadar transaksi, bukan sekadar angka, bukan sekadar perjanjian, tapi sesuatu yang berkaitan dengan keberkahan dan kehidupan setelah mati. Saudaraku, kisah ini sering diceritakan sebagai pelajaran tentang seseorang yang hidupnya berubah karena riba. Kita sebut saja namanya Arman. Arman adalah pria yang ambisius. Ia ingin sukses. Ia ingin hidup lebih baik. Ia ingin memiliki segalanya yang tidak ia miliki sejak kecil. Saudaraku, di awal ia bekerja keras. Ia berusaha dengan cara yang halal. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Usahanya naik turun. Keuangannya tidak stabil. Dan tekanan hidup semakin terasa. Saudaraku, di saat itulah ia mulai mencari jalan lain. Jalan yang lebih cepat. Jalan yang lebih mudah. Dan disitulah ia mulai mengenal riba. Awalnya, ia ragu. Ia tahu bahwa itu bukan jalan yang benar. Ia pernah mendengar peringatan tentang riba, tentang bahayanya, tentang akibatnya. Namun, godaan itu terlalu kuat. Ini hanya sekali. Aku butuh sekarang. Nanti kalau sudah berhasil, aku berhenti. Saudaraku, kalimat itu menenangkan hatinya. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan itu. Ia masuk ke dalam riba. Saudaraku, di awal, semuanya terasa mudah. Uang datang cepat. Masalah selesai. Hidup terasa lebih ringan. Arman tersenyum. Ia merasa keputusannya benar. Ia merasa inilah jalan yang selama ini ia cari. Saudaraku, namun tanpa ia sadari, sesuatu mulai berubah. Perlahan, tidak langsung terasa, tapi pasti. Hatinya tidak lagi setenang dulu. Ia mulai gelisah. Ia mulai merasa kosong. Meski harta bertambah, ketenangan itu tidak ada. Saudaraku, ia mencoba mengabaikannya. Ia sibuk dengan dunia. Ia terus mencari, terus menambah, terus mengejar. Namun, semakin ia mengejar, semakin ia merasa jauh. Saudaraku, inilah yang sering terjadi. Ketika sesuatu yang haram memberi kemudahan, itu bukan berarti berkah. Bisa jadi, itu adalah ujian, atau bahkan jebakan. Saudaraku, hari demi hari berlalu, Arman semakin dalam. Ia tidak lagi ragu, ia tidak lagi takut, karena ia sudah terbiasa. Dan sesuatu yang dulu ia takuti, kini terasa biasa. Saudaraku, hingga suatu hari, ia mendengar sebuah peringatan bahwa riba bukan hanya berdampak di dunia,
Tapi juga di alam setelah mati, ia terdiam. Hatinya tersentuh, namun hanya sesaat, karena dunia kembali menariknya. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang seperti itu, tersentuh, tapi tidak berubah, mendengar, tapi tidak bergerak. Saudaraku, Arman terus menjalani hidupnya. Ia merasa masih punya waktu, masih bisa berubah nanti, masih bisa memperbaiki. Namun, ia lupa satu hal, bahwa waktu tidak menunggu. Saudaraku, suatu hari yang tidak pernah ia sangka, datang. Hari yang terlihat biasa, tapi menyimpan akhir. Pagi itu, Arman masih beraktivitas seperti biasa. Ia berbicara tentang bisnis, tentang uang, tentang rencana masa depan. Namun, tidak lama kemudian, tubuhnya melemah, dadanya sesak, napasnya berat, dan pandangannya mulai gelap. Saudaraku, di saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut kehilangan harta, tapi takut menghadapi apa yang akan datang. Ia mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Dan di dalam detik-detik itu, semua yang ia lakukan mulai terlintas, termasuk jalan yang ia pilih. Riba. Saudaraku, ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, kalau saja aku bisa kembali, aku akan tinggalkan semuanya. Aku akan memilih jalan yang benar." Saudaraku, tapi waktu itu tidak kembali. Kesempatan itu telah habis. Dan hari itu, Arman telah pergi. Saudaraku, ia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya dibawa ke tempat yang tidak bisa ia hindari. Kubur. Saudaraku, tanah mulai menutup tubuhnya. Orang-orang mulai pergi. Langkah kaki semakin menjauh, dan suara dunia menghilang. Sunyi, gelap, dan sendiri. Saudaraku, namun yang akan ia hadapi setelah ini bukan sekadar kesunyian, bukan sekadar kegelapan, tapi sesuatu yang jauh lebih berat. Karena penantian di alam barzakh bukan penantian yang tenang bagi mereka yang memilih jalan yang salah. Saudaraku, ketika semua orang telah pergi, ketika tanah sudah menutup tubuhnya, dan suara dunia tidak lagi terdengar, disitulah semuanya dimulai. Sunyi, gelap, sempit. Tidak ada lagi cahaya dunia. Tidak ada lagi harta. Tidak ada lagi transaksi. Tidak ada lagi keuntungan. Saudaraku, Arman, yang dulu sibuk dengan angka, yang hidupnya dipenuhi hitungan keuntungan, kini tidak memiliki apa-apa, kecuali amalnya. Saudaraku, di dalam kubur itu, ia mulai merasakan sesuatu. Bukan sekadar sepi, tapi tekanan. Kubur itu perlahan menyempit, menekan tubuhnya, hingga ia tidak bisa bergerak. Saudaraku, ketakutan itu datang, perlahan, lalu semakin kuat. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Ia mencoba melawan, tapi tidak ada kekuatan. Dan disitulah ia mulai sadar bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari penantian panjang. Saudaraku, penantian di alam barzakh bukan seperti menunggu di dunia. Bukan hitungan jam,
bukan hitungan hari, tapi penantian yang terasa sangat panjang. Dan bagi mereka yang hidup dalam kesalahan, penantian itu dipenuhi rasa takut, dipenuhi penyesalan, dipenuhi penderitaan. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, Arman mulai teringat jalan yang ia pilih. Riba, yang dulu ia anggap solusi, yang dulu ia anggap jalan keluar, yang dulu ia anggap tidak apa-apa, kini menjadi sesuatu yang ia sesali. Saudaraku, ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku salah. Aku memilih jalan yang Engkau larang. Aku tahu, tapi aku tetap melakukannya." Saudaraku, penyesalan itu tidak bisa mengubah apapun, karena waktu telah habis. Saudaraku, di dalam kubur itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Kegelisahan, ketakutan yang tidak berhenti. Seolah-olah ia menunggu sesuatu yang tidak ingin ia temui. Dan setiap detik terasa berat. Saudaraku, inilah yang sering kita lupakan. Bahwa dosa bukan hanya berdampak saat kita hidup, tapi juga saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, Arman yang dulu merasa aman dengan hartanya, kini tidak bisa membeli ketenangan. Ia tidak bisa menukar hartanya dengan satu kesempatan lagi. Ia tidak bisa kembali untuk memperbaiki. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia hanya bisa menunggu dengan rasa takut, menunggu dengan penyesalan, menunggu dalam keadaan yang menyakitkan. Saudaraku, itulah penantian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penantian yang panjang, penantian yang sunyi, penantian yang menyiksa. Saudaraku, dan yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa semua ini sebenarnya bisa dihindari jika saja ia memilih jalan yang benar, jika saja ia tidak menunda taubat, jika saja ia berani meninggalkan yang salah. Saudaraku, tapi kata "jika" tidak ada gunanya di tempat itu. Saudaraku, mungkin hari ini kita masih diberi waktu, masih bisa memilih, masih bisa berubah, masih bisa meninggalkan yang salah. Saudaraku, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai kita merasakan sendiri. Jangan tunggu sampai penyesalan itu datang tanpa bisa diperbaiki. Saudaraku, cobalah hari ini lihat hidup kita. Apakah ada jalan yang kita tahu salah, tapi tetap kita jalani? Apakah ada sesuatu yang kita tahu dilarang, tapi kita anggap biasa? Saudaraku, mungkin itulah yang harus kita tinggalkan sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Saudaraku, karena tidak ada yang tahu kapan waktunya habis. Tidak ada yang tahu kapan kita akan berada di tempat itu. Saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang segera sadar sebelum terlambat, yang berani meninggalkan yang salah, meskipun terasa berat, dan yang memilih jalan yang benar, meskipun terasa sulit. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menjauhkan kita dari jalan yang menyesatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.